Tahukah Anda ternyata kita bisa melakukan hipnoterapi terhadap diri kita sendiri atau sering disebut sebagai self-hipnoterapi. Nah, jika Anda ingin tahu lebih lanjut penjelasan tentang self-hipnoterapi tersebut, silakan Anda simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin. Saya Rahim. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang self-hipnoterapi. Iya. Kalau biasanya kan self-hipnosis saja secara umum. Sekarang spesifik self-hipnoterapi. Terapi oleh diri kita, untuk diri kita, dan untuk diri kita. Kayak demokrasi. Jadi kalau tampak self-hipnosis itu kayak ada suatu hal yang diri kita harus terancam dengan hipnosis gitu ya. Tapi kalau dengan self-hipnoterapi, kita akan menterapi diri agar lebih baik gitu ya tujuannya. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa mengatur pikiran dan perasaannya dengan baik dengan cara self-hipnosis atau self-hipnoterapi. Iya. Saya teringat dulu pas ada Deddy Corbuzier dengan Romy Rafael juga bahas ini ya. Jadi setiap hari, setiap saat dia mau lakukan aktivitas apa gitu, dia hening sebentar, self-hipnosis nyebutnya dia, untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi agar fokus, agar bisa lebih banyak, mungkin mudah menghafal ya pada praktek untuk tayangan di TV misalkan gitu. Dia Skenario ya misalnya. Selalu mempraktekkan self-hipnosis kapan saja, di mana saja untuk memaksimalkan potensi diri. Jadi bisa dibilang self-hipnoterapi karena orang hipnoterapi itu ya identik dengan menyelesaikan masalah. Jadi dia menyelesaikan masalah dari diri dia sendiri. Masalah yang ada di dalam diri dia diselesaikan oleh diri dia sendiri. Seperti itu. Gambaran singkatnya apa yang akan terjadi dalam sesi self-hipnoterapi itu? Misalkan ya, ada emosi yang timbul atas ego, kemudian juga dari orang lain. Nah, ego berarti dari diri sendiri. Mungkin salah langkah atau mungkin tak sengaja mengucapkan sesuatu kemudian timbul masalah kepada orang lain. Ya kalau ego ya cukup introspeksi diri. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Maafkan diriku, aku telah membuat dirimu jadi bersalah. Dan minta maaf sama Tuhan, insya Allah akan dimaafkan. Kalau hubungannya dengan orang lain, bisa langsung minta maaf ke orang lain. Atau mungkin dengan membayangkan, menghadirkan orang lain itu dalam self-hipnoterapi, kemudian di situ bisa saling berkomunikasi ya. Ada namanya chair terapi yang bisa dipakai dalam self-hipnoterapi. Jadi di situ kita bisa bicara dengan orang lain, kemudian menghadirkan orang yang bijaksana untuk membantu diri kita netral dari masalah itu. Akhirnya kan nggak mengganggu pikiran dan perasaan seseorang gitu. Jadi pas kerja, pas pingin merancang proyek tertentu, jadi di situ lebih lega dan lebih bisa menyelesaikan masalah. Itulah kenapa ya. Gitu. Tadi kan Deddy Corbuzier punya podcast ya, dan dia jarang di podcast orang gitu, karena dia kan sudah selesai dengan diri dia, tinggal mengundang orang yang punya masalah, suruh ceritain di situ, siapa tahu bisa ada problem solving lah di situ. Gak ada loh Deddy Corbuzier di podcast orang terus menceritakan masalahnya, nangis-nangis gitu, nggak pernah kayaknya. Karena dia udah selesai, dia melakukan self-hipnoterapi terhadap diri dia. Nah, itulah salah satu contoh. Oke, nah itu ya sedikit tentang self-hipnoterapi. Jadi bukan hanya hipnoterapi yang dibantu dengan seorang hipnoterapis, tapi diri kita sendiri itu mampu untuk menjadi seorang hipnoterapis untuk diri kita sendiri. Dan itu bisa dipelajari ya. Untuk info seputar belajar self-hipnoterapi, silakan Anda bisa klik link yang ada di deskripsi atau kunjungi saja website kami di masterhypnotist.com. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.